Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Heni Krisidianto, NIM 171910201024 dari kelas praktikum elektronika daya C. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkaian yang telah saya buat, yaitu mengenai praktikum elektronika daya bab 4 tentang penyiaran 3 fasa. Rangkaian yang telah saya buat ini yaitu menggunakan software Proteus, dan saya membuat dua rangkaian. Yang pertama yaitu penyiaran 3 fasa setengah gelombang, dan yang kedua penyiaran 3 fasa gelombang penuh. Pertama-tama saya akan jelaskan dulu komponen-komponen apa saja yang saya gunakan untuk membuat penyiaran atau simulasi penyiaran 3 fasa setengah gelombang dan gelombang penuh ini. Yang pertama, di sini ada V1. Di sini sebenarnya yaitu sumber yang kita gunakan, yaitu sumber tegangan AC 3 fasa, karena kita akan menyiarahkan listrik yaitu dengan tegangan 3 fasa. Kemudian di sini komponen yang paling utama yaitu dioda sejumlah 3 buah. Kita menggunakan 3 buah karena kita akan menyiarahkan tegangan 3 fasa, yaitu kita pasang pada setiap fasanya, yaitu fasa R, S, T ataupun fasa 1, 2, 3. Setiap fasa kita berikan satu dioda. Di sini diodanya saya gunakan dioda yang umum digunakan, tipenya 1N4007. Kemudian ada I1, I2, I3. Ini adalah AC ampere meter. Di sini saya gunakan untuk mengukur arus yang dihasilkan pada setiap fasa. Kemudian ini E1, E2 dan E3 ini adalah AC voltmeter. Di sini saya gunakan untuk mengukur tegangan yang keluar pada setiap fasa, yaitu fasa R, S, dan T. Nah, kemudian di sini ada lagi I4. Nah, I4 ini adalah ampere meter DC. Di sini saya gunakan untuk mengukur arus yang ada atau yang mengalir di sini setelah disearahkan. Makanya saya menggunakan ampere meter yaitu DC. Kemudian di sini ada I4 atau voltmeter. Di sini juga menggunakan voltmeter DC karena di sini adalah rangkaian yang sudah disearahkan. Jadi setelah dari penyiarah ini kita menggunakan voltmeter DC dan juga ampere meter DC. Di sini bebannya saya menggunakan resistor, dan ini osiloskop untuk menampilkan bentuk sinyalnya. Nah, di sini sebenarnya kita terserah mau menggunakan berapa amplitudenya. Habis ini saya karena hanya simulasi, saya hanya menggunakan 12 saja, 12 volt, 12 volt AC. Nah, langsung saja saya akan simulasikan. Nah, kurang lebih ketika disimulasikan hasilnya akan seperti ini. Dari sini dapat kita lihat yang bawah ini, yang berwarna kuning, merah, dan biru, ini adalah fasa RST yang telah kita ambil satu-satu. Dari sini ABC ini saya sambungkan ke fasa RST. Jadi yang kuning yang pertama ini adalah fasa R, dan yang biru adalah S, yang merah adalah T. Seperti itu. Kurang lebih seperti ini. Menggunakan sumber tegangan yaitu 12 volt AC. Kemudian yang hijau ini adalah hasil sinyal yang telah disearahkan. Jadi seperti ini. Nah, di sini
hasilnya sinyal di sini hanya disearahkan yang bernilai amplitudo yang bernilai positif saja, karena di sini kita hanya menggunakan tiga dioda, karena diodanya hanya meloloskan sinyal yang bernilai positif saja dari setiap fasa tersebut. Jadi sinyal yang dihasilkan hanya sinyal yang bernilai positif saja, otomatis nilainya akan berkurang tidak sama dengan sumber. Seperti rumus yang telah diberikan, kita skip dulu. Nah, kita menggunakan 12 volt AC. Untuk mengetahui secara perhitungan, yaitu nilai dari outputan atau tegangan yang ada pada beban itu adalah kalau setengah gelombang yaitu VM itu tinggi gelombang, itu tinggi gelombang atau amplitudonya kita kan menggunakan 12 per pi dengan 12 per 3,14, jadi kurang lebih hasilnya adalah 4, seperti itu. Jadi untuk nilainya sendiri yaitu sudah sesuai dengan teori, yaitu 12 per pi nya 3,14 dengan hasil yaitu 4, sekian kurang lebih. Karena sinyalnya sinusoidal, maka ketika di run nilainya pasti akan berubah-ubah seperti ini kurang lebih. Nah, nilainya akan berubah-ubah, tidak tetap. Kemudian di sini sinyal yang hijau sudah saya bahas tadi, yaitu ini adalah sinyal hasilnya seperti itu. Jadi ini hanya dipotong yang atas saja karena hanya diambil yang nilai yang positif saja seperti itu. Nah, kemudian nilai yang ini kita gunakan untuk mengukur ketika kita berikan beban sekian. Nah, rumus dari tegangan adalah V sama dengan I kali R, di mana kita menggunakan R 50 dan I-nya dihasilkan sekian. Ketika kita kalikan I kali R, maka kurang lebih adalah sekian. V kan I kali R. Sedangkan I kita 0,09 dan V adalah 50. Jadi ketika kita kalikan itu kurang lebih hasilnya adalah 4, sekian ya. Seperti ini. Jadi secara teori sudah sesuai dan praktiknya juga sudah sesuai. Kemudian kita beranjak kepada rectifier yang 3 fasa gelombang penuh. Di sini sebenarnya sama saja, hanya saja perbedaannya terletak pada dioda yang digunakan. Ketika tadi pada penyearah 3 fasa setengah gelombang hanya menggunakan 3 dioda, di sini kita menggunakan 6 sekaligus. Nah, tujuannya di sini adalah dari setiap fasa atau nilai amplitudo yang negatif dan positif itu bisa diloloskan semua. Seperti ini. Yang ke sini ini meloloskan sinyal yang bernilai positif. Kemudian sinyal yang bernilai negatif diloloskan ke sini dari setiap fasa. Perbedaannya hanya di situ. Jadi otomatis nilai pada outputan di sini VDC yang dihasilkan pada beban setelah disearahkan pada penyearah 3 fasa gelombang penuh, otomatis nilainya akan lebih besar daripada banyak penyearah 3 fasa yang setengah gelombang, seperti itu. Untuk komponen-komponennya semuanya sama, hanya saja dioda tadi yang kita tambah menjadi 6 dengan rangkaian seperti ini. Langsung saja kita simulasikan. Oh ya, saya juga masih tetap menggunakan nilai amplitude yang sama, yaitu 12 watt, supaya kita